takut gak dapet ridho dari Allah. Mencintai sahabat saya sendiri dengan diam. Woi, Lu kan cinta sama gua. Lu percaya gak cinta pada pandangan pertama? nafsu. Melepaskan kau ke bangkuan orang lain. Ketakutan terbesar aku belum bisa bahagiain ibu bapak kakak. Ibu bapak kakak. Keluarga lah ya. Keluarga. Sebenarnya sih kamu. Yang tadi udah dibahas kita kan? Iya, dan sebenarnya harus kamu bahagiain diri kamu sendiri dulu lah. Bener. Kamu Karena gak ketika bisa ngebahagiain orang lain kalau kamu yang nggak bahagia. Bener. Gitu. Betul karena kalau orang di sekeliling kita itu sebenarnya ngeliat kita bahagia aja, mereka pun bisa bahagia. Terus gue pernah apalagi orang terdekat ya nggak sih? Iya, gue pernah dengar dari si Surya Insomnia itu. Oke. Di podcastnya Menjadi Dewasa tuh dia ngomong, ada si pembawa acara itu ngomong, gue takut bang, gue belum bisa bikin bangga orang tua. Terus si Suryanya nih gue seneng banget sama kalimat dia, lu jangan berpikir buruk sama diri lu sendiri. Bisa jadi orang tua lu tuh ngelihat anaknya bangun pagi terus berangkat kerja, atau anak gua kerja gitu kan, atau kuliah atau sekolah, itu tuh sebenarnya dia udah bangga orang tua. Jadi kayak ngeliat, anjir gue bangga nih, gue bisa ngedidik, gue ngerasa berhasil ngedidik anak gue. Sekarang anak gue udah keluar rumah kerja. Sebenarnya hal-hal yang simpel itu gitu. Tadi Iya, ya kan, makanya itu jadinya lu terlalu jahat sama diri lu sendiri. Jangan berpikiran negatif kayak misalnya, gue belum bisa bikin bangga kakak gue gitu. Siapa tahu kakak lu tuh bangga dengan adiknya sekolah gak macem-macem, gak bolos gitu kan. Terus abang lu tuh bersyukur mungkin punya adik kayak lu, kayak untung adik gue gak mabok-mabok gitu kan. Iya, atau makanya untung adik gue gak pacarannya gak aneh-aneh gitu. Ada lagi nih yang lucu nih, kita bacain ya. Belum ungkapin udah ada penolakan duluan katanya. Waduh. Itu kayak Cewek ini cowok ya, cowok tuh harus terbiasa bro. Bener. Ditolak bro, harus terbiasa cowok tuh. Kalau cowok nggak pernah ditolak bukan cowok lu. Untungnya gue cewek ya, jadi gue nggak pernah ngungkapin, jadi gue nggak pernah ditolak. Tapi gue pernah Gue menolak. Cewek, masa sih? Gue pernah Lu pernah ditembak? Iya. Ih kasian banget cewek itu nembak Wahyu. Iya, pernah nembak gue tuh cewek. Ini serius Kok lu lu mau sih nembak dia gitu loh? Ya kan gue Kayak baik gitu. orang baik itu nggak pernah bilang dirinya baik. Jadi gini Min, waktu dia ditanya mungkin ya sama temennya, lu lagi suka sama siapa? Sama si Wahyu. Ganteng nggak? Baik sih. Dia gini, ganteng nggak? Baik sih. Oh berarti dia ngomong aku. Terus ditanya lagi kan ya sama temennya kan, tapi dia ganteng, lucu sih anaknya. Oh berarti dia nggak mau nyebut, emang lu nggak ganteng sih Wahyu. Gue akuin lu baik, tapi lu nggak ganteng. Gua tuh sekarang sombong. Sebenarnya ganteng tuh relatif loh. Iya jelek mutlak, gua tahu itu. Nggak, tapi gue nggak bilang lu jelek. Iya. Gua tuh nggak ganteng-ganteng amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga. Iya. Cuma berminyak kayak muka gua. Kayak di Pertamina ini gua. Kayak penggorengan ya. Iya. Aduh, ada lagi nggak ya? Yang kiranya seru gitu. Kebanyakan takut kehilangan orang yang disayang. Ini nih. Mati dalam keadaan belum bertaubat dan kurangnya bekal amalan. Lu ngerti nggak sih kenapa sih dari tadi follower gua itu Kenapa? ngomongnya kayak gitu semua nggak sih? Yang agama-agama gitu. Masya Allah loh. Iya, atau mungkin lagi caper sama. Jangan, enggak lah. Tapi memang teman-teman gua di Instagram itu kebanyakan Anak-anak baik gitu ya? anak-anak baik. Karena kan nggak boleh ya bilang diri sendiri baik kita. Iya sih. Orang mabok aja nggak pernah bilang dia mabok. Gua mabok, nggak pernah ya kita dengar kayak Betul. gitu. Tapi masya Allah kalian itu. Tapi gue mau nanya Min sama lu. Kenapa? Lo tau gak sih bedanya lu sama kalender? Itu caption gue. Aduh gue anjir gitu doang. Gue pas baca pengen gue banting HP gue bener. Kenapa nggak dibanting aja? Sayang. Tapi ini bagus sih, mati dalam keadaan belum bertaubat. Nah, pertanyaannya kapan kamu mau bertaubat? Karena hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Ya terus gue pernah dengar juga ya katanya gini, makanya setiap sholat tuh mintanya diberikan hidayah gitu. Bisa jadi sekarang selama ini tuh kita ngerasanya kita udah dapat hidayah, tapi terus sebenarnya kita tuh belum dapat hidayah gitu. Nggak sadar kan? Iya. Itu mungkin bisa juga kita ngerasanya tuh udah benar padahal kitanya tuh masih belok-belok. Iya, gitu. itu yang paling sering sih. Iya gue sih itu. Gue juga. Kalau gue nih, boleh nggak sih kalau doa tuh maksudnya biar mereka tahu gitu doa, salah satu doa gue. Siapanya nih? Mereka? Gue pengen kasih tahu salah satu doa gue. Kau siapa? Nih ke orang-orang penonton. Buat apa? Enggak, maksudnya biar buat motivasi gitu maksudnya. Oh, ya Apa, bisa juga sih, sebenarnya nggak kasih apa-apa tahu kalau gue misalnya juga. emang lu pengen. Kalau gue tuh
selalu doanya minta dikuatin iman. Karena kalau kita udah beriman, ya udah, kita udah percaya sama apapun yang bakalan terjadi gitu loh. Iman kan artinya percaya toh. Gue tuh cuma minta dikuatin iman gue dalam Islam. Salah satu doa gue itu sih. Kalau gue lebih ke minta ditenangin, terus minta dihibur. Tapi kalau ketika kita beriman, kita harusnya tenang sih. Iya, makanya itu dia. Kayaknya Ya udah deh, nanti gue minta doa lo aja. ambil. Kalau gue Enggak, kayaknya kayak udah tenang aja loh ketika abis sholat terus doa minta apa namanya diperkuat iman gue dalam Islam. Jadi kayak rasa lebih tenang loh. Iya, Gue ngerasain itu sekarang. mintanya gue ditenangin, terus minta dihibur. Kalau yang hiburnya Allah tuh udah nggak bisa dihibur sama orang lain lagi. Exactly. Mau hiburan Bener dari loh. siapapun belum ada apa-apanya gitu. Bener, sumpah. Ini emang karena kita udah tua apa kayak mana? Kayaknya sudah sore nih. Udah sore. Tapi untungnya ini udah apa namanya asar ya lewat. Ya kalau gue sih belum baik-baik banget min, tapi berusaha untuk nggak nambah yang udah buruk gitu loh di Ih gue. bener. Misalkan gue Bener. suka makan Indomie pakai nasi, ya udahlah nggak usah gue tambah lagi makan Indomie pakai nasi uduk. Aduh. Nasinya gitu kan gak enak. Lo kan nasi goreng gitu enggak. Jadi gue yang udah jadi lebih ke ya udah ini kan udah banyak nih ininya apa namanya kesalahannya, jangan ditambah-tambahin aja segini aja. Bener sih. Iya. Jadi kita harus sadar sama posisi kita gitu loh. Dimana kita sekarang tuh udah nyampe mana sih sebenarnya? Iya. Kan Kalau kalau gue yang kan baik banget nih anaknya. Ya. Kalau waktu pas bikin yang pertama tuh kan gue sama lo, gue ngakunya gue fuckboy. Iya. Ini yang fuckboy waktu itu loh. Iya, jadi gue yang gue masih mau jalan sama Ariel Noah ya. Iya, kalau tapi sekarang kayaknya udah nggak mau lagi deh. Kalau gue tapi kalau Ariel masih mau ya udahlah. Ini gue boleh cerita nggak nih? Kalau gue sekarang lebih ke kayak ngehibur lu gue jadinya ini ketawa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yuk bisa yuk. Lupa kan gue. Terus Ini gara-gara Ariel Noah nih. iya, terus apa lagi? Tapi gue dulu pernah dengerin lagunya Ariel tuh. Apa tuh? Ya Peter Pan. Oke, apa yang Zaman mana? Peter Pan dulu semua. Oh, gue punya album-albumnya Peter Pan. Sumpah. Iya, punya gue yang Ariel Emang pakai baju ketekan yang gini nih. Emang Ariel tuh nggak ada matinya. Kenapa jadi bahas Ariel sih? Terus si Kita Ariel itu nggak belang tangan, nggak kayak gue tuh. iya benar. Ariel tuh emang mulus. Gue ngebayangin tuh kalau gue disuntik vaksin COVID ya kayak Ariel itu. Iya loh. Ih, gokil Kalau sih, gue sumpah. begini, yo ilah. Oke, ini kayaknya terakhir ya karena emang udah banyak juga dari tadi udah dibacain. Ini ada dari laki-laki juga nih. Rasa ketakutan aku yaitu trauma di mana lagi sayang-sayangnya terus berakhir gitu aja gara-gara orang ketiga. Gimana Wai sebagai orang yang pernah mengalami itu? Rasa ketakutan aku ya itu trauma. Rasanya mantap. Dimana lagi sayang-sayangnya terus berakhir gitu aja gara-gara orang ketiga. Boleh gua ganti nggak pertanyaannya? Jadi lebih ke rasa ketakutan aku itu aku udah cuti terus aku ketemu orang tua aja terus aku diputusin. Ini cerita, ini curhat loh dia, kasihan sedih. Iya gitu men, aduh ampun dah gua. Nggak, tapi lo nanggepin yang tadi gimana? Rasa ketakutan yang ini yang trauma. Iya trauma ya. Iya trauma. Itu. Lagi sayang-sayangnya terus ditinggal karena orang ketiga. Ini Itu kan sih cowok. sumpah lo sakit. Ini yang cowok ya. Rasanya nyesek. Iya, gue nyesek tuh. Enggak, lu pernah, gue juga pernah masalahnya. Coba kita dari dua sisi ya. Ini kan dari sisi ini kan laki-laki nih. Iya. Coba kalau dari lo dulu gimana? Lah gue laki-laki juga, lo maksud lo apa ngomong kayak gitu? Juga ya. Gue maksudnya yang agak yang sejenis dulu dari pihak sejenis Iya. gitu. Kalau laki-laki ya, kalau gue waktu itu gue sih sampai sempet malas ngapa-ngapain, terus gue ngerasanya tuh kayak nyesek setiap ngeliat setiap inget kayak misalnya lo dengerin lagu gitu kan, terus ini lagu yang sering gue dengerin waktu kalau sama dia nih, kayak sekarang kan sering tuh model-modelan kayak lagi ketemu nih ngobrol terus habis itu dengerin lagu yuk gitu kan, terus gue setiap dengerin lagu itu anjir langsung gitu kayaknya nyesek anjir ini lagunya sering banget gue dengerin sama dia nih berdua gitu kan. Oke. Terus tapi gue ditinggalin ya gitu-gitu lah. Enggak, itu benar sama orang ketiga kan? Gara-gara orang ketiga kan? Iya, gue sih nggak tahu, cuma menurut gue sih ya itu orang nggak mungkin lah gitu. Itu namanya pebinor ya?
Tapi belum bini juga Bukan sih. bini, ya makanya itu udah salah. Tapi sebenarnya bingung tahu. Iya. Itu kan tetap pasangan kita ya nggak sih, meskipun belum menikah gitu. Lebih ya tetap kerasa nggak sih, karena kan selama ini kita bareng-bareng. Iya. Nah itu salahnya kita, kenapa harus pacaran tuh mas? Karena enak. Tapi gue udah nggak mau pacaran, sumpah. Gue udah kapok gitu loh saya. Lo masih mau pacaran nggak? Gue sih jujur aja ya, Masih mau lebih nyari sih gue sekarang. nyari apa? Pacar? Nyari utang. Hey. Bukan nyari pacar sih, nyari yang kayak udahlah gue udah ngerasain gak enaknya kayak gitu kan ya, terus kayak orang tuanya nggak setuju atau semua itu udah ngerasain. Nah sekarang nih kayak udah capek gue mau kayak gitu, jadi sebisa mungkin nanti yang terakhir ketemu Langsung nikah ya? jadiin langsung gue lamar gitu. Bagus sih. Tapi sekarang SKCK gue mati jadi gue nggak bisa ngomong. Gue tampar nih lama-lama. Gue tangkis. Tapi kalau dari sisi gue nanggepin yang tadi tuh, takut ditinggalin sama gara-gara emang kayak mana lah tadi? Dia trauma, jadi sebenarnya Oh dia pernah berarti. nggak semua Kalau trauma cewek berarti kan gitu dia berkali-kali loh. ya bisa juga satu kali tapi Bikin nyesek banget gitu ya. Gue sih kemarin tuh kayak wah kayaknya gue bakal trauma nih. Tapi Ternyata enggak. ternyata ya udah lu sakitnya di situ doang gitu loh. Sebenarnya lu cuma terbiasa ada dia, bukannya Bener. lu sayang sama Karena dia. kan sebelum nggak ada dia pun, dulu sebelum nggak ada dia di hidup kita juga masih bisa jalan santai nggak sih? Dan yang Kenapa gitu- pas ketika dia nggak ada terus kita jadi kelimpungan? Sebenarnya kita kenapa nggak balik kayak awal lagi aja? Ya emang prosesnya sih berat, Iya. harus terima dulu gitu. Benar. Nah tapi kalau Intinya misalnya harus trauma terus lu sampai kapan? Nah kalau gue gini loh, soal orang ketiga ya. Ketika kita punya pasangan dan ketika dia ngecewain kita sama orang ketiga, itu tuh ya kayaknya sedih sih, wajar. Tapi jangan berlarut gitu loh, karena kalau dia udah bisa punya pasangan lain selagi dia sama kita, berarti dia tuh nggak sayang sama kita. Intinya kita ngapain ngebucinin orang yang nggak sayang sama kita? Karena kalau bucin sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi bucinnya itu berdua, ngerti gak sih? Jadi lu sayang sama gue sayang sama lu. Bucinnya di situ tuh menurut gue itu Itu indah sih, bucin itu indah. gue tuh sebenarnya bucin itu nggak apa-apa, tapi bucinnya tuh lihat-lihat gitu loh. Bucinnya ketika orang itu juga bucin sama lu atau cuma lu yang bucin. Iya. Gitu. Nah ketika lu yang bucin ya lu akan ngerasain kekecewaan yang ini. Tapi gue termasuk orang yang bucin tuh. Gue parah Kalau punya sih. pacar. Gue parah. Ya lu tau Ya sendiri. lu tau sendiri gue lah. Kayak mana gitu ini. Tapi pernah gak pacar lu cemburu sama gua? Misalnya lu punya pacar. Pernah men. Pernah? Yang kedua yang selip Yang mana nih? Iya. Iya. Anjir, kok bisa? Iya. Kan lu kan kalau WhatsApp sama gue kan hampir tiap hari ya kita kontekan. Kok bisa? Dia tuh gak suka, Lah kok bisa? nggak ngerti. Karena dia nggak mungkin nggak tahu kali. Lah kalau gua sih nggak pernah. Nggak pernah ada pacar lo yang cemburu sama Gua gue. ceritain. Ya gua punya temen Yasmin gitu kan ya. Dia bilang gini, lu mau tau nggak dia bilang apa waktu itu? Apa? Gue nggak pernah cerita sama lu karena gue takut. Iya betul. Dia bilang gini, ya dulu Ini juga jangan kita, nyebut nama ya. iya nggak jangan lah. Iya. Dulu juga kita awalnya kan temenan. Iya. Intinya dia tuh takut ketika lu sama gue kan temenan nih. Ya terus. Bisa aja gitu loh, apalagi cewek cowok gitu. Katanya nggak ada sahabat cewek cowok tuh. Oh gitu ya. Gitu katanya. Kalau gua sih gua Alay ceritain. banget ya. Nah mungkin lu pernah nutupin kali nggak? Nggak ada, ngapain gue nutup-nutupin? Emang gue pernah bohong nggak? Pernah lo gue bohong Emosi sama gua dia. baik banget gitu kan, mungkin dia merasa nggak secure. Nggak insecure, bener. Karena gua Gila, seorang dia insecure sama lo. gila. Ya, karena gua kan baik, Heeh. gua tampan. Iya. Dan Dia gua punya apa? penghasilan. Enggak. Dan Dia, gua punya penghasilan sendiri. dia juga sih sebenarnya. Duit gua 2 Bodoh amat. meter nih kiri kanan. Nembus GB. Tapi itu tadi ya yang bulutannya kayak lingkaran GB. udah gak, gue udah malas kalau dia tuh udah bahas-bahas fisiknya dia gitu loh. Masalahnya nggak ada yang perlu dibanggain. Fisik itu nggak abadi. Nanti ketika lo tua itu akan jadi kayak luntur Romi dengan Ariel. sendirinya gitu. Ada Ya, gua aja yang ini. abadi. Enggak. Kita nggak bisa nyanyi emang. Jadi Jadi kayak itu masuk tadi angin. ya yang buat yang trauma-trauma itu Iya. hati-hati, sumpah hati-hati. Apalagi kalau udah menyangkut orang ketiga, kayaknya ada yang salah di hubungan kalian. Cialah. Iyalah. Gitu ya jadinya. Nah, terus kayaknya Udah kayaknya sih, wah segitu aja kita udah banyak dari tadi sih. Ya gue sih
sejauh ini sih seneng sama teman-teman gue yang ada di Instagram. Ya meskipun kita belum pernah ketemu secara langsung, kita cuma bisa ketemu secara virtual. Tapi nggak tahu kayak ngerasa tuh lebih deket ke teman-teman yang ada di Instagram daripada teman-teman gue yang kayak gini-gini gitu loh, karena mereka tuh selalu kasih hal-hal positif. Jadi gue seneng temenan sama teman-teman gue di Instagram tuh. Teman-teman gue juga banyak sih yang suka positif gitu, covid tapi Agak serem. jadi dark lagi ya. Oke, karena kita udah bacain hampir sebagian besar pertanyaan, bukan pertanyaan sih itu, pernyataan kalian tentang ketakutan terbesar. Nanti kita akan kasih satu kesimpulan dari Wahyu. Wih, kayak di webinar gitu gue ya. Kayak apa namanya? Kayak apa podcast penting gitu. Padahal ini nggak penting isinya. Iya, kalau misalnya ketakutan terbesar itu karena lu nggak tahu tujuannya apa. Kekhawatirannya. Jadi kalau lu tahu tujuannya apa, mau apapun rintangannya, lu nggak bakal takut. Betul. Nah kalau gue kan masih ada ketakutan, berarti gue emang nggak tahu tujuannya apa. Bener itu aja. Iya, kalau dari gue sih hampir sama, cuma rasa takut itu muncul ketika kita nggak percaya diri. Iya nggak sih? Iya benar. Nah, jadi biar nggak ada takut-takut lagi, pede aja. Sip. Kayak gitu nggak sih konsepnya? Oke, alhamdulillah selesai juga podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman terbaik Cel, najis banget. Besok lagi bikin lagi. Makasih ya Wahyu. Besok Nanti bikin lagi ya. Nanti Di Q&A di iya, Instagram lo lagi. Nanti kita bikin dengan pembahasan yang berbeda. Tapi makasih banyak udah datang Iya, hari sama-sama. ini. Udah nemenin bikin podcast terus jawabin pertanyaan netizen, Cela netizen. Dari Yasmin itu. Gak boleh sebut katanya. Diam. Terus apa namanya? Nanti di follow juga Instagramnya Wahyu, nanti ditaruh di bawah. Iya. Wahyu Triaji. Punya channel YouTube nggak? Enggak punya. Tadi podcast ya? Sebenarnya Di gue tuh Spotify. Iya, sebenarnya gue tuh nggak mau tampilin muka gue, soalnya nggak tampan. Kan kata gue tadi, ganteng tuh relatif. Jadi pede aja. Oh, Ya enggak, ketika kita pede, semua akan terlihat indah. Min, lo botak nggak sih, Min? Kok kata-kata lu bijak sih, jangan-jangan lu Dedi. Tapi ada satu yang pengen gue sampaikan ke kalian. Ini akan jadi terus-terusan yang akan gue sampaikan ke kalian. Tapi takut ngomongnya, takut disangka apaan sih Yasmin lebay gitu. Ya nggak apa-apa, Min, emang kita lebay kok. Gini ya, ini buat motivasi hidup kalian aja. Kita sama-sama belum baik, belum jadi orang baik. Ya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki gitu loh. Untuk semua teman-teman yang ada di sini, apapun agamanya, apapun rasnya, ketika kita lagi memperbaiki hidup kita, lagi memperbaiki ibadah kita, insya Allah juga lagi memperbaiki hidup kita. Ya, kalau nunggu baik dulu, kadang suka nggak keburu. Jadi kadang betul, kebaikan tuh kadang harus sedikit dipaksa. Jadi nanti lama-lama akan terbiasa. Jadi jangan berhenti buat berbuat baik apapun nanti hasil akhirnya, karena kebaikan itu bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri. Iya, So guys, kebaikan juga menular. Jadi lu pilih lingkungan yang baik. Gitu ya. Exactly. Gue suka banget podcast hari ini karena Gua banyak tangan gue begini. banyak Lama nih gua nggak manfaat. pegangan begini. Nggak mau. Ya, elah, Min. Karena banyak manfaat yang kita sebarkan, sebarkan. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan juga respon dari teman-teman juga kan banyak yang lebih apa ya? Lebih ke sebenarnya sih spiritual. ini tuh kita kayak diajarin sama mereka tuh, kayak disuruh ngingetin. Kita sama-sama belajar aja. Kayak Semoga ngingetin diri sendiri gitu. benar. Semoga kita bisa sama-sama belajar terus. Jangan berhenti belajar. Pokoknya selalu sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Karena kebaikan itu tadi kadang harus dipaksa biar lama-lama terbiasa Dan menular. betul. See you guys, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.